Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil oleh Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat sebuah fakta di dalam Alkitab. Ternyata operasi yang pertama sekali yang terjadi kepada manusia ternyata terjadi pada seorang laki-laki dan namanya adalah Adam. Ketika ia tertidur, Tuhan mengambil rusuk dari tubuhnya dan kemudian menutup bagian itu dengan daging. Artinya, itu merupakan salah satu bedah pertama yang terjadi kepada manusia. Tetapi menjadi pertanyaannya saudara, apakah Adam itu dibius seperti yang terjadi pada medis belakangan ini? Dia harus dibius dulu supaya dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak menjalani hal yang demikian. Tetapi apakah dia merasakan sakit atau bagaimana? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita melihat itu adalah bagian dari pengorbanan. Dan dia tidak merasa itu adalah sebuah pengorbanan. Dan ini menjadi nilai yang sangat penting yang kita harus pikirkan baik-baik di dalam diri kita. Ketika kita melihat sebuah nilai atau suatu hal itu sangat bernilai, kita akan berkorban demi dia. Tetapi kita tidak akan merasa itu sebagai beban. Tetapi ada orang yang terbebani sehingga dia tidak mau lagi berkorban. Dan itu bukan kasih yang sempurna. Tuhan menyatakan ini sebagai pengorbanan. Dan kemudian ini menjadi sebuah gambaran yang sangat penting terkait tentang bagaimana seorang laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan kemudian kita melihat ada sebuah hakikat yang baru di sana terkait tentang keberadaan mereka. Keduanya menjadi satu daging. Artinya saudaraku, ini menjadi pengorbanan, bukan? Dia berkorban untuk menjadi satu dengan yang dia pilih. Artinya, kita sekarang memilih. Tetapi di zaman Adam dan juga Hawa tidak ada di sana pilihan. Karena dia adalah yang bersumber dari dia. Sehingga itulah yang sepadan baginya. Perempuanlah yang sepadan bagi laki-laki, bukan laki-laki yang sepadan dengan laki-laki. Dan ini yang menjadi sesat belakangan ini. Sebab ada orang yang mengatasnamakan cinta, mencintai sesama jenis. Dan ini sangat mengerikan. Alkitab melarang itu. Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kengerian. Dan Tuhan sangat jijik melihat hal yang demikian. Tetapi manusia
merasa itu adalah suatu hal yang ingin atau yang harus dipertahankan. Tetapi saudaraku, kita hendak melihat terkait tentang mengapa analogi ini menjadi sangat penting atau mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena ternyata hal ini akan mengajarkan kita juga terkait tentang pemahaman tentang Allah itu sendiri. Bagaimana Yesus Kristus juga berkorban meninggalkan tahtanya yang begitu mulia itu, meninggalkan Bapa untuk menjadi manusia. Bukankah itu pengorbanan? Dan itu adalah bukti tentang kasih yang sempurna. Seandainya ada seorang laki-laki yang masih senantiasa dipengaruhi atau bahkan dia dikuasai oleh laki-laki, oleh orang tuanya yang laki-laki dengan yang perempuan, bagaimana mungkin dia dengan sempurna bisa mengasihi istrinya? Tidak akan mungkin. Dia harus melepaskan ini untuk menyatu dengan yang ini, sehingga inilah yang disebut dengan esensi yang baru, dan mereka disebut sebagai suami istri. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di sana, tetapi mereka disebut sebagai suami istri. Mereka disebut satu, tetapi dua pribadi. Artinya saudaraku, keberadaan mereka itu tidak bisa dipisahkan. Dan makanya firman Tuhan berkata, tidak boleh perceraian, tidak boleh perceraian. Mengapa hal itu tidak boleh? Karena sebenarnya saudara, pernikahan itu juga adalah representasi menggambarkan Allah yang bagaimana yang kita paham. Allah itu adalah kasih. Ketika dikatakan Allah itu adalah kasih, berarti Allah itu adalah Allah yang berinteraksi dengan kesetaraannya. Artinya, dia tidak pernah melepaskan diri dengan yang satu, tetapi dia terus melakukannya secara menyatu dan menyeluruh. Dan inilah yang dilakukan di dalam keluarga itu. Dan pada prinsipnya adalah kita melihat apa yang dilakukan oleh laki-laki ini menjadi sebuah gambaran terkait tentang Adam yang kedua yang menyelamatkan manusia dengan berkorban meninggalkan surga untuk sementara waktu untuk menyelamatkan umat manusia. Ini menjadi pengertian yang sangat penting saudaraku. Karena belakangan ini pernikahan Kristen itu sedang dibombardir, sedang ingin dihancurkan oleh si iblis. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara akan terus mempertahankan pernikahan saudara? Dan saudara adalah orang yang paling beruntung dan bersyukur, dan yang paling beruntung karena saudara tetap setia pada pernikahan saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Lewat apa yang telah Engkau lakukan kepada Adam. Kami mengerti bahwa itu adalah pengorbanan. Tetapi dia tidak merasa itu adalah sesuatu hal yang merupakan beban baginya. Dan dia tidak merasakannya. Dan kami baru mengerti betapa ajaibnya dan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Bahwa kami diselamatkan bukan karena upaya kami. Kami diselamatkan karena inisiatif Tuhan yang menjadikan penolong yang sepadan bagi kami. Dan itu nyata dalam penyaliban Yesus Kristus. Dia harus menjadi manusia, dia harus sempurna, dia tidak berdosa. Supaya lewat kematiannya lah kami boleh mendapatkan pengampunan daripada Bapa. Tolong kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mau hidup dalam pengorbanan yang benar, supaya kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tidak lagi mau tercemar, tidak lagi mau melakukan dosa, tidak mau lagi dipertambah dengan itu semua, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.